فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: Faslun idza kana al-munada mudhafan ila ya'il mutakallimi jaza fihi sittu lughatin. Kita selesai dalam bab munada, di mana munada adalah bagian dari maf'ulun bih yang amilnya disembunyikan secara wajib. Nah, munada itu ada macam-macam, ada banyak. Ada mufrad alam, nakirah maksudah, nakirahul maksudah, mudhaf. Nah, kita akan bahas pada pembahasan kali ini munada yang mudhaf kepada ya mutakallim karena memiliki hukum yang berbeda. Nanti ada lagi munada yang mudhaf kepada sesuatu yang mudhaf kepada ya mutakallim. Masih panjang perjalanannya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala: idza kana al-munada mudhafan ila ya'il mutakallimi jaza fihi sittu lughatin. Jika munada itu adalah mudhaf kepada ya mutakallim, munadanya itu mudhaf kepada ya mutakallim, maka padanya dibolehkan 6 bahasa. Ihdaha hadful ya'i wal ijtiza'u bil kasrah. Yang pertama, menghapus ya, membuang ya, dan mencukupkan dengan kasroh. Maksudnya kasroh itu sebagai dalil adanya ya yang dibuang. Kalau mau lebih ringkas, lebih gampang, munada yang mudhaf pada ya mutakallim itu ada 2. Ya-nya dibuang atau ya-nya ada. Ya-nya dibuang itu ada 3, ya-nya ada itu juga ada 3. Jadi total ada berapa? 6. Jadi gampang. Mudhaf pada ya mutakallim itu ya-nya dibuang atau ya-nya ada. Kalau ya-nya dibuang itu ada 3. Bisa dibaca dhammah, bisa dibaca fathah, bisa dibaca kasroh. Kalau ya-nya ada, itu bisa dibaca sukun, bisa dibaca ya fathah, dan bisa diganti alif. Wes itu pokoknya 3 itu lebih gampang daripada ini. Munada yang mudhaf pada ya mutakallim itu ada 6, bisa dibaca 6 dengan tetap memakai ya atau dengan membuang ya. Dengan memakai ya, contohnya ya ibadi, bisa dengan ya-nya disukun ya ibadi, bisa dengan ya-nya di fathah ya ibadiyah, bisa dengan diganti alif ya ibadah, ya gulama. Kemudian kalau ya-nya dibuang, maka ada 3 bahasa lagi. Di dhammah ya ibadu, ya ibadah, bisa ya ibadi. Bisa di dhammah, bisa di fathah, bisa di kasroh. Maka kita akan ikuti alur di sini. Ihdaha hadful ya'i wal ijtiza'u bil kasrah, membuang ya dan mencukupkan dengan kasrah. Nahwu ya ibadi.
wa ya qaumi, wa hiyal aktsar, ini yang paling banyak. Mudhaf pada ya mutakallim, ya-nya dibuang kemudian dikasroh. Atsaniyatu isbatul ya'i sakinatan. Nah, ini mulai dari yang 2, 3 sama 4 ini adalah yang pakai ya. Kemudian yang 1 sama yang kelima sama yang keenam itu membuang ya. Paham? Mulai dari 2, 3, 4 itu enggak dibuang. Nomor 1, nomor 4, nomor 5 dan nomor 6 itu dibuang. Jadi di sini tidak urut, di sini tidak urut. Karena di sini mengurutkan sesuai yang paling afsah, enggak sesuai yang paling gampang. Urutannya ini sesuai yang paling kuat, sesuai yang paling banyak. Enggak yang paling gampang. Kalau kita kan butuh yang paling gampang. Ini diurutkan di sini tingkatannya sesuai yang paling kuat. Walaupun itu sendiri nanti ada khilaf, tapi ini menurut musannif ini yang urutan yang paling kuat. Jadi kalau kita bisa melihat nomor 1, nomor 5 dan nomor 6 itu hadaf. Lihat hadfu ya kan? 1, 5 dan 6 hadfu. Kemudian yang 2, 3 isbatu dan kolbu dibalik, dirubah. Tapi tetap ada. Atsaniyatu isbatul ya'i sakinatan nahwu ya ibadi. Menetapkan ya dalam kondisi sukun, nahwu ya ibadi. Atsalitsatu isbatul ya maftuhatan, menggunakan ya tapi di fathah, nahwu ya ibadiyalladzina asrafu, ya ibadiyah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Ar-rabi'atu qalbul kasrati fathatan, yang keempat kasrohnya dirubah menjadi fathah. Wa qalbul ya'i alifan, dan ya-nya dirubah juga menjadi alif. Nahwu ya hasrata, duhai kerugianku, ya hasrata. Aslinya ya hasroti atau ya hasroh. Bisa ya hasroti, bisa ya hasroti pendek, bisa ya hasrota. Alifnya ini adalah aslinya ya mutakallim diganti jadi alif, dan fathah itu disesuaikan. Qala al-khamisatu hadful alifi wal ijtiza'u bil fathah. Alif yang tadi dibuang dan mencukupkan dengan fathah. Nahwu ya gulama, ya gulama. Aslinya tadi ya gulama. Ini adalah terusan dari bahasa yang keempat, ya kan? Ya hasrota itu ya gulama, terus diturunkan lagi, dibuang lagi alifnya jadi ya gulama. Kemudian as-sadisatu hadful alif wal ijtiza'u bil fathah. Tadi itu kenapa fathah masih tetap fathah? Karena untuk sebagai dalil itu alif yang dibuang, bukan ya. Ya-nya sudah diganti alif, terus alifnya dibuang lagi gitu loh. Paham dong? Awalnya ya-nya ya gulama, itu aslinya ya gulama. Aslinya ya gulama itu ya gulami. Jadi melalui beberapa transformasi, beberapa perubahan. Makanya di sini jangan bingung hadful alif, kok enggak hadful ya, hadful alif. Karena membuang sesuatu yang paling perubahan yang paling baru ini. Alif ini adalah gantian dari apa? Dari ya. Jadi pakai bahasa membuang yang paling baru. Membuang alif, bukan membuang ya.
tapi membuang alif. Kok mana ada alif? Ya, alif ini tadi adalah perubahan dari ya. Ya diganti alif, terus alifnya tadi dibuang. Makanya jangan bingung kok hadful alif. Dari mana alif ini? Alif ini adalah gantian dari ya. Jadi kalau bisa itu buat itu dikasih tanda panah. Dari ini berubah jadi gini, jadi gini, jadi gini gitu loh. Biar nggak bingung. As-sadisatu hadful alif. Yang keenam, tetap terusan lanjutan dari yang kelima tadi, alifnya dibuang, tapi enggak fathah, tapi di dhammah. Dhammul harfil ladzi kana maksuron. Dan mendomah huruf yang sebelumnya kasroh. Ini hadful ya sebenarnya. Bisa hadful alif, bisa hadful ya juga bisa. Terserah. Dibuang aja kok, sesuatu yang dibuang. Mau yang dibuang tadi itu dikatakan alif atau ya, terserah. Sama-sama enggak kelihatan aja kok. Paham? Hadful alif atau dikatakan hadful ya juga bisa. Mau sama-sama enggak kelihatan, sama-sama dibuang. Mau kamu katakan yang dibuang itu ya, mau dikatakan yang dibuang itu alif, sama saja enggak ada wujudnya, enggak usah dibuat perdebatan. Namun yang paling penting adalah yang masih ada itu yaitu dhammah. Wa dhammul harfil ladzi kana maksuron. Dan mendhammah huruf yang sebelumnya itu kasroh. Rabbi jadi rabbu. Ini ala niyati qad'il idhofah. Diniatkan untuk memutus dari idhofah. Mudhaf itu kan ada yang maktu. Seperti min qablu itu aslinya qabli apa gitu, sebelum apa gitu. Ada mudhaf ilaihnya, tapi dikotek karena sudah maklum. Mudhaf ilaihnya itu sudah maklum, jadi akhirnya dikotek, diputus dari mudhaf ilaih. Enggak butuh mudhaf ilaih sebab mudhaf ilaihnya sudah maklum. Itu namanya al-mudhaf al-maktuf. Nah, ini juga seperti itu dhammul harf alladzi kana maksuran di dhammah ala niyati qad'il idhofah. Ini semua khilaf kayak gini, ini semua khilaf. Ada yang mengatakan dhammah ini adalah balik seperti enggak mudhaf, yaitu nakirah maksudah. Tapi lebih baik kita katakan mudhaf karena ini babnya bab mudhaf. Gitu. Bab nahwu seperti ini sudah mulai banyak perselisihan, dan seperti ini hanya kalau dalam ilmu nahwu itu cuma namanya melebarkan sayap doang. Kayak ini nggak ada pengaruhnya apa-apa ke i'rab kan? Nggak ada kan pengaruhnya ke i'rab? Nggak ada. I'rabnya satu, munada. Ya, maka bab seperti ini saya biasanya nggak pernah ambil pusing. Karena bab seperti ini nanti bisa dipelajari di kitab-kitab mutawwalat. Yang penting kita itu faham i'rab, bisa baca dan faham arti. Karena ini nggak merubah makna. Mau dibaca ya ibadi, mau jadi ya ibadiyah, mau ya ibadah, ya ibadah pendek, ini semua artinya nggak berubah. Jadi hal-hal yang nggak merubah makna itu kita nggak perlu terlalu pusing. Itu hanya melebarkan sayap saja, itu hanya penyempurna saja dalam ilmu nahwu. Kita butuh yang lebih penting dari itu, yaitu tatimah, yaitu yang membuat kita itu faham. Untuk bisa baca bahasa Arab, untuk bisa memahami Al-Quran, itu aja. Adapun ilmu-ilmu seperti ini hanyalah kamaliyah, hanyalah kesempurnaan yang sifatnya itu kamal saja. Jangan sampai seorang itu faham tentang kamaliyah tapi tidak faham tentang perkara yang inti. Jangan sampai seorang itu faham tentang perkara-perkara seperti ini tapi nggak faham, nggak bisa ngi'rab. Dari dulu saya tekankan itu, belajar nahwu itu yang penting bisa ngi'rab, faham perubahan makna. Kalau hal-hal yang nggak merubah makna seperti ini sifatnya bonusan saja. Kaqauli ba'dihim, seperti ucapannya sebagian Arab, ya ummu la taf'ali, ya ummu. Aslinya ya ummi, terus dirubah yaknya jadi alif. Ya perubahannya seperti di atas itu.
terus alifnya dibuang, akhirnya diganti dhammah. Ya ummu, artinya ya wahai ibuku. Bukan wahai ibu, tapi wahai ibuku. La taf'ali, janganlah kau lakukan. Bi dhammil mim. Wa quri'a rabbus sijnu. Ada juga qiraah rabbus sijnu, rabbu. Bi dhammil ba, dengan mendomah ba. Wahiyya dhaifah, dan bahasa ini yang keenam ini adalah bahasa yang lemah. Wahiyya dhaifah. Wahiyya ini bisa kembali kepada qiraah, bisa kembali kepada as-sadisah yang keenam. Tergantung ini apakah qiraah ini dihukumi lemah ataukah tidak, karena ini qiraah yang keluar dari qiraah sab'ah, tapi masih masuk dalam qiraah asyarah. Qala syarih qawluhu wa idza kana al-munada ay as-sahihu al-akhiri. Hukum-hukum ini adalah khusus yang munada yang sahihul akhir, bukan isim maksur, bukan isim manqus, yang belakangnya bukan berupa huruf illah. Pembahasan ini, perhatikan, pembahasan ini khusus pembahasan sahihul akhir. Karena nanti kalau mu'tal akhir, isim maksur atau isim manqus, nanti ada hukum sendiri. Ada hukum sendiri. Maka dikatakan ay as-sahihul akhiri, yaitu yang sahih, yang belakangnya itu huruf sahih, bukan huruf illah. Kama fi amthilatil musannif. Amma in kana mu'tallal akhiri, adapun jika munadanya yang mudhaf kepada ya mutakallim itu adalah berbentuk mu'tal akhir, kama fi nahwi ya fataya, fata, kemudian mudhaf kepada ya mutakallim, wahai pemudaku, wa ya qadiyya, wahai hakimku, falaisa fihi illa lughatun wahidatun, maka tidak ada di dalamnya kecuali hanya satu bahasa saja, wa hiya itsbatul ya'i maftuhatan, yaitu menetapkan ya, enggak boleh dibuang, dan ya-nya di fathah. Sebenarnya masing-masing punya dua bahasa, maksur juga punya dua bahasa, manqus juga punya dua bahasa, tapi semua itu dihitung satu karena ya-nya tetap nggak boleh dibuang. Ya fataya itu bisa ya fataya, bisa ya fatiyah. Ala lughati Udzailah. Kalau yang manqus kayaknya cuma satu kayaknya. Tadi lupa saya tadi baca. Kalau yang maksur ada dua, kalau yang manqus mungkin satu kayaknya. Yang jelas itu kalau pembahasan ini, kalau pembahasan fataya sama qadiyah ini dibahas di bab mudhaf ilaih, bukan di bab munada. Karena enggak ada bedanya antara munada dengan yang lain kalau isimnya itu maksur atau manqus. Maka pembahasan ini khusus, 6 bahasa ini khusus yang sahihul akhir. Qala wa qawlu wal ijtiza'u bil kasrah ay ad-dallati 'alaiha. Mencukupkan dengan kasrah yaitu yang menunjukkan adanya ya yang dibuang. Makanya kasrahnya enggak boleh dirubah. Sebab kasrahnya ini untuk menunjukkan kalau ada ya yang dibuang. Kalau seandainya kita pakai dhammah, dikiranya kayak nakirah yang maksudah, paham? Dan kalau ini enggak kasrah, ya rabbu atau ya rajulu atau ya gulamu, ini nanti enggak, nanti siapa yang tahu kalau itu ada mudhaf ilaihnya di situ yang dibuang, ya kan? Nah, ketika kita baca kasroh, berarti di situ tahu ada ya yang dibuang. Buktinya munada kok kasroh, berarti kan nggak mungkin munada kok kasroh. Sudah pasti di sana ada ya mutakalim yang dibuang. Makanya kasroh ini fungsinya adalah untuk sebagai tanda kalau ada ya yang dibuang. Qala wal ijtiza'u bil maddi maknahu al-iktifa. Ijtiza' yang menggunakan mad panjang, ijtiza'u bil mad ini keterangan untuk ijtiza'. Maka ini bil mad ini muta'alliq dengan hal. Kalau bil mad ini kita katakan muta'alliq dengan ijtiza', dhorof lahu, nanti artinya lain. Mencukupkan diri dengan panjang itu. Bagi para sahibul muta'alliqin, para penggemar muta'alliq
ini bedanya. Kalau bil mad ini kita katakan sebagai dorof lagu, artinya muta'alliq langsung dengan perbuatan, dengan peristiwa ijtiza. Ngartikannya itu mencukupkan diri dengan panjang itu apa? Gitu. Tapi kalau kita katakan bil mad ini jar majrur muta'alliq dengan hal, maka ngartikannya dan ijtiza, yang ijtiza ini kondisinya panjang, ijtiza. Nah, itu yang benar. Maka bil mad di sini muta'alliq dengan hal, bukan muta'alliq dengan ijtiza. Dia itu dorof mustaqor. Dia itu mustaqor, bukan lagu. Ini salah satu perbedaan kalau kita katakan muta'alliq di situ lagu atau mustaqor. Maka wal ijtiza kita itu butuh untuk memahami masalah mustaqor dan lagu itu supaya gitu untuk membedakan, karena banyak sekali muta'alliqat. Banyak sekali menggunakan huruf jar dalam kalam itu, banyak sekali huruf jar. Nah, kalau kita nggak paham bab muta'alliq nanti nggak bisa menyambungkan, nggak bisa menyambungkan. Wal ijtiza'u bil mad, ijtiza yang menggunakan mad, ijtiza dalam keadaan dia itu menggunakan mad. Makna iktifa artinya adalah mencukupkan, dari kata-kata ajza'a yujzi'u. Ijtaza'a meminta cukup, ajza'a mencukupi, ijtaza'a meminta cukup, mencukupkan. Wa qawluhu wa hiyal aktsaru wal afsahu fi kalamihim. Ini yang paling banyak dan juga yang paling afsah, yaitu membuang ya dan kasroh, ya ibadi, ya qaumi. Wa tartibul baqiyati fil kasrati wal fasahati ala tartibil musannifi. Dan urutan sisanya tentang masalah penggunaan yang paling banyak dan yang paling fasih itu sesuai dengan urutannya musannif. Wa tartibul baqiyah mengurutkan sisa, kan ada 6. Sudah kita pungkasi bahwasanya yang paling fasih adalah mana? Kasroh dan ya dibuang. Sisanya gimana ngurutkannya? Urutannya sesuai dengan urutannya musannif. Maka urutannya musannif ini membahas tentang mana yang paling fasih. Kalau urutan saya tadi yang paling gampang. Wa taqulu fi i'rabi ya ibadi munada mudhaf. Gimana i'rabnya ya ibadi ini? Gampang. Ibadi adalah munada mudhaf mansub, karena hukum munada yang mudhaf ilaih apa? Mansub. Hukum munada yang mudhaf adalah mansub. Maka mansubun, di sini enggak ada mansubun. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddaratu ala ma qabla ya'il mutakallim al-mahdhufah. Karena dia mudhaf pada yang mutakallim, tetap i'rabnya adalah pakai harokat muqaddarah, fathah muqaddarah pada alama qabla ya mutakallim, disembunyikan di mana? Sebelum ya mutakallim, yaitu huruf dal. Al-mahdhufah, dan ya mutakallimnya dibuang. Mana ya mutakallimnya? Enggak kelihatan karena dibuang. Mana min duhuriha istighalul mahalli bi harakatil munasabah. Kenapa kok enggak bisa pakai fathah dhahirah? Karena mencegah dari nampaknya fathah tadi, sibuknya tempat yaitu huruf dal, bi harakatil munasabah dengan harokat penyesuaian kepada ya mutakallim. Wa huwa mudhafun. Di sini mudhaf, wal ya'u al mahdhufatu mudhafun ilaih, dan ya-nya yang dibuang sebagai mudhaf ilaih. Wa kadza taqulu fil lughati tsaniyah wa tsalitsah. Demikian juga yang bahasa nomor 2 dan bahasa nomor 3 i'rabnya gitu. Illa annal ya'a madhkuratun sakinatun, bedanya kalau yang pertama kan ya-nya dibuang, kalau yang kedua ya-nya disebut. Kalau yang kedua ya-nya sakinah, kalau yang ketiga maftuhah. Sama. Sakinatun ini untuk yang kedua, maftuhatun untuk yang ketiga. Jadi jangan dipahami sakinatun rahmatullah satu ya kok belum sukun dan fathah, enggak. Sakinah ini untuk yang bahasa yang kedua, maftuhah untuk bahasa yang keberapa dan
Yang ketiga, wa taqulu fiha hasrata. Adapun yang keempat, ya hasrata dengan menggunakan alif dan fathah. Munada mudhaf mansubun wa alamatun nasbi al fathatu al muqaddaratu alama qabla al ya'il munqalibati alifan. Ini ada dua versi. Kalau versi ulama yang lain, fathahnya ini fathah asli ini. Ya hasrota, tanya itu fathah dhahirah. Itu kok dhahirah? Kan dia harus munasabah kepada mutakallim. Alah, ya-nya sudah ganti alif aja kok. Alifnya sudah enggak lagi nuntut kasroh. Jadi fathah di situ fathah dhahirah. Itu versi ulama lain. Kalau versi ulama ini basriyin biasanya disiplin mereka, nurut. Kalau kufiyin biasanya asal aja, los pokoknya. Kufiyin biasanya los. Sonif syari ini Ahmad Thabit ini basriyin. Manut hukumnya. Maka dikatakan wa alamatun nasbi al-fathatu al-muqaddarah. Walaupun nampak ada fathah tetap dikatakan fathah muqaddarah ini. Kenapa? Karena hukum asli mudhaf pada ya mutakallim pakai harokat muqaddarah. Maka walaupun di situ ada fathah, itu bukan fathah asli, itu bukan fathah i'rab. Itu fathah gantian. Fathah aslinya mana? Fathah aslinya disembunyikan karena mudhaf. Karena munasabah. Munasabah pada apa? Pada ya mutakallim. Ya mutakallimnya mana? Sudah diganti alif. Halah buat, ya kan? Wis nek wae fathah dhahirah gampang los-losan ae. Oke, tok kok fathah dhahirah. Gitu. Jadi kalau pakai i'rab di sini bertele-tele. Wa alamatun nasbi al-fathatul muqaddaratu ala ma qabla ya'il munqalibati alifan. Fathah yang muqaddarah pada huruf yang sebelum ya. Yang ya tadi sudah munqalibah, sudah berubah menjadi alif. Kalau ini masih pakai ini masih taat peraturan kalau ini. Kalau ini taat peraturan. Fathah yang ada itu bukan fathah i'rab, tapi itu fathah gantian. Fathah i'rab mana? Fathah i'rab masih disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Karena takut ya mutakallim. Mana ya mutakallimnya? Ya mutakallimnya sudah pergi. Jadi tetap setia loh, dan walaupun ya mutakallimnya udah enggak ada, tetap setia dia. Ini laki-laki istimewa, setia. Kan ya mutakallim kan ego sih. Egonya yang tinggi. Pokoknya kamu kalau mau sambung sama aku harus kasroh. Oh iya siap. Jadi segala sesuatu yang nyambung dengan ya mutakallim harus dikasroh. Lah ini kan ya-nya sudah hilang, sudah tinggal pergi. Maka kalau yang masih setia tetap pakai harokah muqaddarah. Kalau yang los-losan ya udah ini harokat sudah asli ini sudah. Karena sudah nggak ada lagi ya-nya sudah hilang. Maka kalau pakai i'rab di sini ini bertele-tele. Mana di situ ada munasabahnya? Mana ada istighalul mahal? Ya, ini kan aslinya hasroti. Terus ya-nya diganti alif jadi ya hasrota. Maka alif haruf fathahnya itu masih fathah rubahan, bukan fathah i'rab gitu. Wa huwa mudhafun, ini adalah mudhaf, wal ya'u al munqalibatu alifan mudhafun ilaih, dan ya yang sudah berubah al munqalibah sudah berganti menjadi alif itu i'rabnya sebagai mudhaf ilaih. Qala wa qawluhu al wal ijtiza'u bil fathah, untuk bahasa yang kelima ini, bahasa yang kelima. Ayat dalati alaiha, fathah ini untuk menunjukkan kalau masih ada alif yang dibuang. Makanya dia di fathah untuk menunjukkan bahwasanya di sana ada alif yang dibuang. Alif apa? Alif gantian dari ya. Qala al-Faqihi wa hadza wa in kana walidan lakinnahu syadzun. Kata Faqihi, ini walaupun warid, walaupun pernah didengar, pernah datang dari orang Arab, tapi ini syadz. Makanya sebagian ulama lebih menguatkan yang dhammah daripada yang fathah ini. Sebab itulah nadhumnya Ibnu Malik
cuma 5. Ibnu Malik dalam Alfiyah itu cuma menyebutkan 5. Nah kebetulan yang ya gulamu ini para syarih berbeda-beda, para syurrah berbeda-beda. Ada yang membacanya ya gulamu, ya ada yang membacanya ya gulama. Dhammah atau fathah yang disebut oleh Ibnu Malik ini diperselisihkan. Nanti kalau kalian belajar Lamiyah Alfiyah Ibnu Malik insyaallah pas ketemu yang ini, yang waladu itu fathah atau dhammah itu diperselisihkan oleh para syurrah. Makanya dikatakan faqih di sini ini adalah syad. Sebab itu sebagian ulama mengatakan dhammah lebih kuat daripada fathah ini. Tapi di sini dikatakan fathah lebih kuat karena dhammah ini nomor 6, fathah nomor 5. Wa taqulu fi arabiya gulama munada mudhaf. Wa mansubun wa alamatun nasbi al-fathatu al-muqaddaratu alama qabla ya'il mutakallimi al-munqalibati alifan mahdufatan mujtazaun anha bil fathah. Dia itu nasab, mansub dan tanda nasabnya adalah fathah yang muqaddarah. Fathah muqaddarah. Patuh peraturan ini, fathah muqaddarah, patuh pada ya mutakallim ini. Alama qabla ya'il mutakallim, ditakdirkan pada huruf yang sebelum ya mutakallim. Yang ya mutakallim ini sendiri sudah munqalibati alifan, sudah berubah alif. Dan alif ini sendiri sudah mahdzufatan, alifan mahdzufatan, dibuang. Mujtazaun anha, dicukupkan darinya bil fathah, menggunakan fathahnya saja. Itu caranya. Mujtazaun anha, dicukupkan dari alif tadi, kan dibuang. Kenapa dibuang? Ya karena sudah cukup dengan fathahnya saja, sudah menunjukkan ada alif yang dibuang. Wa huwa mudhafun, dia mudhaf, wal ya'u al munqalibatu alifan mahdzufatan mudhafun ilaihi, dan ya yang sudah berubah alif dan itu pun sudah dibuang lagi, itulah mudhaf ilaihnya. Wa qawluhu wa dhammul harfi alladhi kana maksuran ay fayasiru kal munada al mufradi iktifaan anil idhafati bi niyyatiha. Kita bahas yang bahasa yang keenam, yaitu pakai dhammah. Dan dhammul harf, hurufnya di dhammah, huruf yang sebelumnya kasrah itu di dhammah. Yaitu maksudnya fayasiru, maka dia menjadi kal munadal mufrad, seperti munada mufrad, bukan munada mudhaf. Jadi bentuknya mirip dengan munada mufrad, yaitu diputus dari idhofah. Kenapa? Iktifaan anil idhofati bi niyyatiha, mencukupkan diri dari mudhaf ilaih, cukup dengan niatnya saja, niat mudhaf saja. Seperti qablu dengan niat mudhaf, makanya dia dimabnikan karena niat mudhaf, karena niat mudhaf. Mafhum? Kal munadal mufradi iktifaan anil idhofati bin niyatiha, karena mencukupkan dari mudhaf, dari mudhaf ilaih dengan cukup meniatkannya saja. Wa inna ma yuf'alu dzalika fi ma yakthuru an la yunada illa mudhafan. Namun semua itu enggak bebas. Model kayak gini ini enggak terus semua boleh. Wa inna ma yuf'alu dzalika, semua itu hanya boleh dilakukan fi ma yakthuru, pada apa-apa yang banyak tidak dipanggil kecuali dalam kondisi mudhaf. Sesuatu yang seringnya itu dipanggil dan digunakan dalam kondisi mudhaf, itulah yang boleh. Kal abawain, seperti dua bapak ini seringnya dipakai panggilan mudhaf ilaih. Hei bapakku, hei ibuku. Warab, demikian juga kata Arab itu juga paling sering dipakai mudhaf ilaih, pakai mudhaf kepada ya mutakallim, Maka model seperti ini enggak bebas, enggak semua, tapi hanya boleh dilakukan pada perkara-perkara yang kebanyakannya itu dijadikan sebagai mudhaf kepada ya mutakallim. Fi ma yaktsuru an la yunada illa mudhafan, dalam apa-apa yang seringnya
tidak dipanggil kecuali dengan kondisi mudhof, gitu loh. Paham bisa ngartikannya? Fima yakthuru, dalam apa-apa yang seringnya tidak dipanggil kecuali dalam kondisi mudhof. Jadi seringnya dipanggil mudhof gitu loh, karena la ketemu ilah, jadi dibuang dua-duanya. Rumusnya kan gitu. La ilaha illallah dibuang dua-duanya, dibuang la dan dibuang ilahnya, jadi Allahu atau ilah, al-ilahu Allah. Sesembahan itu hanya Allah. Maka ini supaya kita meringkas, supaya kita menggampangkan, susunan katanya, kita buang la dan ilahnya. Dalam apa-apa, semua itu hanya boleh dipakai dalam apa-apa yang seringnya dipanggil dalam kondisi mudhof. Walaupun nanti ada sedikit perbedaan masalah hasr. Seperti dua orang tua, Rabb dan juga awal qaum wa nahwin, dan yang semisal dengan mereka. Ini enggak semua, itu hanya yang sering dipakai pasti mudhof itu loh. Kalau yang seringnya dipakai itu pasti dalam kondisi mudhof. Pada ya mutakalim itu baru yang boleh dirubah-rubah jadi dhammah gini. Wa qawluhu ka qawli ba'dihim ya ummu la taf'ali bi dhammil mim. Hakahu Yunus bin Habib, gurunya Sibawayh. Ka qawli ba'dihim, seperti ucapannya sebagian orang Arab, ya ummu la taf'ali bi dhammil mim, dengan mimnya di dhammah. Hakahu Yunus, bahasa ini diceritakan oleh Yunus ibnu Habib, gurunya Sibawayh. Yang menukilkan dari Yunus Sibawayh nukil dari Yunus, gurunya. Yunus menukil dari orang-orang Arab yang terpercaya. Ini Yunus bin Habib. Al-Akhfash Al-Akbar. Kama fit tasrih, semua ini dijelaskan di dalam at-tasrih. Wa qawlu wa quri'a rabbus sijnu ay kharijas sab'i. Dibaca rabbus sijnu maksudnya adalah selain qiraah sab'ah. Wa qad qara'a biha Abu Ja'far minal asyarah. Qiraah ini adalah qiraahnya Abu Ja'far dari kalangan qurra al-asyarah. Qiraah itu ada 7 yang muktabar, kemudian ada 10 yang rame, dan ada banyak yang sisanya yang syawad. Sisa dari 10 ini sudah syawad, qiraah syadzah. Kalau 10 ini masih lumayan. Yang paling muktabar lagi 7, qiraah sab'ah itu muktabarah. Kemudian 10 itu sudah mulai agak. Kemudian sisa dari 10 ini syadzah. Wa taqulu fi i'rabi ya gulamu wa nahwihi, dan kau katakan untuk meng'irab ya gulamu dan yang semisalnya, yang dengan dhammah ini munada mudhof, yaitu munada mudhof mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qabla ya. Tanda nasabnya adalah fathah yang muqaddarah. Muqaddarah di mana? Muqaddarahnya itu pada huruf yang sebelum ya. Yang ya ini al-ya'il mahdzufatil munqalibi ma qablaha dhammatan. Ya ini dibuang, dan yang sudah al-munqalibi ma qablaha dhammatan, dan apa-apa yang sebelumnya ini sudah berubah menjadi dhammah. Al-munqalibi ini naat sababi, makanya enggak sama mudzakkar dan muannasnya. Ya yang dibuang, yang sudah berubah, apa-apa yang sebelum ya tadi berubah menjadi dhammah. Jadi yang berubah al-munqalibi, yang berubah itu bukan ya-nya, tapi yang sebelumnya berubah menjadi dhammah. Kalau tadi kan yang berubah kan ya-nya berubah jadi alif kan, ini enggak. Ini yang sebelum
ya yang berubah menjadi dhammah. Jadi fa'ilnya al-munqalib bukan ya, tapi ma. Al-munqalibi ma qablaha, ya berubah. Apa-apa yang sebelumnya tadi itu berubah menjadi dhammah. Bukan ya-nya yang berubah menjadi dhammah, bukan. Wa huwa mudhafun, dan ini munada ini adalah mudhaf, wal ya'ul mahdhufatu mudhafun ilaih, dan ya mahdhufah mudhaf ilaih. Wa hadhil lughah dha'ifatun jiddan, dan bahasa yang keenam ini adalah dhaif sekali. Wa hiya ad'aful lughat as-sitt, ini adalah bahasa yang paling dhaif dari 6 bahasa ini. Versi musannif dan syarih. Ada versi ulama lain mengatakan ini nomor 5, di atasnya fathah. Wes itu dulu. Ada ini tambah jelimet lagi ini. Setelah ini jelimet lagi, mudhaf kepada yang mutakallim. Ini apa? Bukan. Ini mudhaf kepada yang mudhaf kepada yang mutakallim ini abun au ummun. Ditambahi 4 lagi. Sudah 6 tadi, sudah agak pusing. Nanti tambah 4 lagi. 10 totalnya. Kalau kebetulan yang mudhaf itu berbentuk abun au ummun, boleh ditambah 4 lagi. Itu ditambahi ta, ditambahi ta. Kemudian ini masalah mudhaf kepada yang mutakallim. Mudhaf kepada yang mutakallim. Double mudhaf. Baik, itu dulu, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.